Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tate Sutanto Suparto, merupakan CGP Angkatan 10 dari SD Lamajang 3, Kabupaten Bandung. Pada kegiatan hari ini, saya akan melakukan kegiatan praobservasi, yang mana kegiatan praobservasi ini merupakan rangkaian daripada tugas pelaksanaan CGP. Tujuan daripada kegiatan praobservasi adalah supaya guru yang akan menyampaikan observasi di kelas menguasai dan lancar pada saat kegiatan observasi di kelas. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya sudah bersama dengan rekan saya, Pak Jenal Nirwana. Beliau merupakan guru di kelas 6. Adapun observasi nanti akan menyampaikan materi mengenai operasi hitung bilangan bulat. Matematik ya Pak ya, matematik di kelas 6. Oke Pak Jenal, ada beberapa pertanyaan nih di kegiatan praobservasi ini. Siap, Pak. Yang pertama adalah tujuan apa yang ingin Pak Jenal raih dalam pembelajaran di kelas nanti? Ya, terima kasih. Nah, tentunya dalam tujuan pembelajaran ini yang pertama melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat memahami perkalian, pecahan, penjumlahan, pengurangan bilangan bulat tersebut dengan benar. Jadi yang akan disampaikan tujuannya adalah untuk mencapai memahami perkalian dan pecahan yang dikuasai oleh peserta didik. Oke, menarik Pak di matematik ini. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Pak, area pengembangan yang ingin dicapai nanti dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, tentunya ada beberapa area yang memang perlu saya kembangkan, namun yang lebih spesifik tentunya pengembangan terutama keterampilan ABA 21 yang mana keterampilan ABA 21 ini lebih ditekankan kepada 4C Pak. Yang pertama kreatif, kolaboratif, critical thinking, dan komunikatifnya. Menarik sekali nih, ada keterampilan ABA 21 yang dikombinasikan dengan metode 4C ya. Betul. Ada kreativitasnya, ada kolaboratif dan sebagainya. Oke Pak, sangat menarik nih Pak. Kemudian strategi yang akan Bapak sampaikan di kelas nanti Pak. Strategi tentunya yang pertama di persepsi nanti saya akan menyampaikan pemantik sebagai meningkatkan motivasi. Kemudian di kegiatan nanti tentunya dengan berbantuan teknologi TIPEC, saya akan menggunakan berbagai media pembelajaran terutama word wall, kemudian quizzes dan lain-lain seperti itu sehingga keterampilan ABA 21 anak-anak ini dapat meningkat. Menarik sekali Pak. Di sana selain pelajaran yang biasanya kalau matematik kan anak-anak agak tapi kalau dikreasikan dengan teknologi dan adanya berbagai quizzes, Woodwall itu menarik sekali ya. Ini menjadi satu hal yang saya penasaran nih, ingin cepat-cepat langsung ke kelas melihat proses kegiatan bagaimana. Satu lagi nih terakhir nih Pak, kalau boleh tahu, di kelas Bapak itu jumlah siswanya berapa? Jumlah siswanya 23. 23 ya, 23 siswa. Oke Pak, mungkin itu saja praobservasi kita kali ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan observasi kelasnya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Bapak. Itu saja Pak Jenal, terima kasih. Kita lanjutkan nanti di kelas. Siap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjaga kesehatan. Terutama makanan-makanan yang akan kalian makan pagi-pagi kita sebelum berangkat harus supaya nanti di sekolah kita semangat kuat untuk menerima pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan, karena kemarin kita sudah merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke pada tanggal berapa? 17. Boleh berdiri dulu semua, kita nyanyikan. Siapa yang masih ingat pembelajaran matematika minggu kemarin? Siapa? Ayo, kita minggu kemarin belajar tentang apa? Bisa? Tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita belajar cara membandingkan bilangan bulat. Ya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, dan ada sama dengan. Nah, pada hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Apa itu bilangan bulat? Siapa yang mau membaca apa itu bilangan bulat? Ya, Cica. Bilangan bulat adalah bilangan bukan Mantap. Cica. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat, dan yang satu lagi jangan lupa bilangan nol. Bilangan positif ke sebelah mana? Bilangan negatif ke sebelah kiri. Nah, tentunya kenapa kalian harus belajar tentang bilangan bulat? Yang pertama, setelah kalian belajar tentang bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan, kalian dapat menganalisis operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif dengan percaya diri. Kemudian kalian dapat mampu memecahkan soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kalian juga akan mampu menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif dengan teliti. Kemudian yang terakhir, kalian akan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat. Tentunya apa manfaatnya? Di kehidupan sehari-hari kalian nanti kalau di lingkungan asli diperintah oleh mama untuk membeli apa? Telur, minyak, dan lain-lain. Suka diperintah oleh mama? Nah, setelah belajar ini kalian nanti tidak akan keliru dalam ada kembalian atau uangnya kurang karena kalian sudah belajar. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian perhatikan video pembelajaran berikut. Kalian perhatikan dengan teliti, nanti ada pertanyaan di PowerPoint. Kalian nanti boleh berkelompok bertanya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah mengerti? Ada pertanyaan? Sekarang secara berkelompok, Bapak mau dari kelompok acungkan tangan siapa yang mau menjawab nomor 1 dulu. Ayo. Ya, bisa berapa? negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan Kalian berarti memang sudah paham. Ini kita ada lagu tentang bilangan bulat. Boleh berdiri semua? Lagunya ada. Lagunya ada. Sekarang sudah siap untuk bermain games? Sudah. Kita bermain games. Sebelum bermain games, nanti caranya Bapak akan di sini ada stick. Kita bermain talking stick.
Jadi nanti kalian bernyanyi, siapa yang terakhir memegang ini harus ke depan menjawab pertanyaan. Sudah siap? Siap. Ayo berdiri semua. Mulai dari sini. Yuk nyanyi dulu. Belajar Pancasila. April ke depan. Ayo. April. Ayo April. Tekan. Mantap. Mau pilih nomor berapa? Nomor 2. Jangan kasih tahu. Negatif 12 ditambah 8. Ayo pilih jawabannya. Waktunya itu ada di atas. Ayo semangati. 4 kita lihat. Ayo. Sudah siap untuk ice breaking? Ayo berdiri semua, kita ice breaking kita jenuh. Ice breaking ini ada untuk melatih konsentrasi, ada clap, ada boom, dan ada pen. Kalau Bapak bilang clap kalian, kalau Bapak bilang boom kalian, kalau Bapak yang terakhir kalau Bapak bilang pen, kalian paling cepat harus mengambil pensil di depan. Jadi 2 orang setiap kelompok, 2 orang. Pokoknya satu ini lawan ini lawan ini. Ini berdua lawan Radit, Fitri. Nah, udah. Siap? Sudah siap semua? Siap. Clap, 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 boom, clap, boom, clap, 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 boom, boom, pen. Ini Bapak akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Waktunya 10 menit. Nanti setiap kelompok harus mempresentasikan ke depan untuk menyampaikan jawabannya. Siap, Pak? Jadi kalian berdiskusi untuk mengisi lembar kerja. Nomor 1. Daftar pelajar 3 ada garisan kecil. Ini dulu, ya. Beri aplaus untuk kelompok bisa semuanya ke depan. Yuk, tepuk tangan. Samakan. Nomor 1 suhu di ruangan awalnya 19 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi suhu satunya adalah 14 derajat Celsius. Yang betul, kelompok. Mantap. Siap untuk bermain kuis hari ini? Siap. Bapak mau lihat dulu daftar. Yang pertama Cica ada? Cica. Di sini ini ada jawaban A, B, C sampai D. Kalau A lihat A, berarti kalian harus seperti ini. Kalau jawabannya B, kalian harus arahnya seperti ini. Kalau jawabannya C, harus seperti ini. Kalau jawabannya D, harus seperti ini. Jangan lihat teman kalian karena barcode ini berbeda. Kalian bilangan bulat terdiri dari, nanti Bapak scan dari sini. 1, 2, 3, ayo. Dulu, atasin semua. Nanti akan muncul di depan nilainya. Ayo, atasin semua. Atasin semua. Atasin semua. Sudah masuk semua? 20, ya. Sudah siap? Oke, ini poinnya. Lihat yang teratas April, kedua Cica, ketiga Kayla, semuanya hampir betul ya. Ini 5 orang yang menjawab kurang betul 3 dan 4. Yang menjawab betul 8 orang. Siap pertanyaan selanjutnya? Siap. Ya, ayo 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk Wilda. Yang kedua Dian, teman.
pembukaan akhir ketiga Nisa, ini sama Sylvia, Nabil Nujam. Tepuk tangan dan ke depan yang 3 orang, Wildan, Dian, dan Lisa. Yang kedua, Dian. Dan yang terakhir, yang pertama, mantap, Wildan. Ya, itulah pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Kalian luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kesimpulan hari ini dari pembelajaran adalah setelah kalian menerima pembelajaran tentang atrasi itu pengurangan penjumlahan bilangan bulat, kalian akan mampu nanti mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti untuk pekerjaan rumah Bapak akan share di grup kelas. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Boleh dulu. Oke, teman-teman mau tidak? Pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu untuk penutupan berdoa dipimpin oleh Lisa. Silakan Lisa. Berdoa dalam hati saja. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tate Sukanto Suparto, CGP Angkatan 10 dari SD Lamajan 3 Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pasca observasi, di mana kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi kelas alhamdulillah sudah dilaksanakan. Jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi hasil proses kegiatan yang rekan saya Pak Jenal kemarin dilaksanakan di kelas. Pada kesempatan ini saya ditemani dengan rekan saya Pak Jenal Nirwana SPD dan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Ari Wilman Nasution MPP. Oke Pak Jenal, gimana, sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Izin Pak Ari untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi. Pak Jenal, ada beberapa pertanyaan di kegiatan pasca observasi ini. Siap ya Pak ya? Siap. Oke, siap. Terima kasih Pak. Yang pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin di kelas? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Pak waktunya untuk menjawab. Setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin, saya tentunya merasa senang Pak. Oh, senang. Boleh diceritakan? Ya. Bagaimana proses senangnya? Ya. Terutama dilihat dari proses pembelajaran, anak-anak terlihat sangat termotivasi dalam proses pembelajaran sehingga ini berimbas terhadap hasil pembelajaran seperti itu Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Kemarin itu kegiatannya bisa jelas kelihatan ya, antusias ya anak-anak. Mungkin bisa Bapak merefleksikan nih Pak dari kegiatan observasi yang kemarin Bapak lakukan. Ya. Tentunya balik saya senang tadi izin untuk merefleksikan yang pertama proses pembelajaran berjalan dengan sangat baik. Ya. Pendekatan yang saya lakukan dengan menggunakan media pembelajaran itu meningkatkan motivasi anak-anak sehingga yang sebelumnya mungkin minat anak itu sangat rendah dengan alhamdulillah Pak dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran itu minat dan motivasi anak itu dapat meningkat. Namun mungkin ada beberapa kekurangan juga mungkin Pak terhadap proses pembelajaran. Saya mungkin kurang bisa menyentuh karena ini proses pembelajaran lebih ke diskusi kelompok seperti itu Pak. Mungkin butuh waktu lama untuk lebih menyentuh setiap kelompok seperti itu. Jadi di balik proses yang kemarin anak-anak antusias juga Bapak ada hal kecil mungkin ya yang mengganjal gitu Pak ya. Bisa diceritakan Pak hal yang kecil yang mengganjal menurut Bapak tadi yang jadi kekurangan? Kemarin kan model pembelajaran yang saya lakukan itu problem based learning, pembelajaran berbasis masalah sehingga di sana
ada 5 tahapan mungkin. Di tahapan kedua itu mengorganisasikan peserta didik terhadap kelompok, yang mana pada proses pembelajaran anak-anak dibuat kelompok. Kemarin dibuat 4 kelompok, dan tentunya itu membutuhkan mobilitas dari seorang guru begitu Pak. Sehingga itu sangat terbatas bagi saya Pak. Mungkin proses pembelajaran dengan model-model seperti ini jarang saya lakukan, sehingga kedepannya insya Allah akan saya lebih meningkatkan dalam model-model pembelajaran. Jadi yang mengganjal tadi itu yang proses yang itu Pak ya. Kedepannya akan ada satu perubahan yang akan dilakukan oleh Bapak. Bagus Pak, sangat menarik dan kelihatan kemarin. Selanjutnya Pak, dari pemaparan barusan Bapak, ini yang area pengembangan menurut Bapak. Area pengembangan yang menurut Bapak sudah Bapak capai. Kalau misalkan sebelum kegiatan observasi ada di skala berapa, dan setelah observasi kalau skala nilai 0 sampai 10 ada di skala berapa? Yang pertama area pengembangannya itu lebih keterampilan abad 21 Pak, yang baca kolaboratif, kreatif, critical thinking, dan komunikatif. Yang mana anak-anak di abad 21 ini harus lebih memiliki kecakapan yang lebih seperti itu Pak. Pengembangan ini tentunya yang sebelumnya anak-anak terkesan pasif karena proses pembelajaran sangat konvensional seperti Pak. Guru lebih banyak ceramah, sehingga saya menerapkan model aplikasi pembelajaran abad 21 sehingga pengembangan keterampilan ini dapat meningkat. Yang alhamdulillah skala anak-anak sebelum proses pembelajaran itu ada di 6 Pak. Alhamdulillah dapat meningkat setelah berakhir pembelajaran itu menjadi 8,7 Pak. Oke, sangat dahsyat sekali ya. Dari 6 lonjakannya ke 8,7. Dari pemaparan Bapak, kira-kira nih Pak, tujuan yang ingin Bapak capai nih Pak dari kegiatan pembelajaran mereka. Tujuannya tentu saja saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan tentunya berpusat pada anak. Sehingga saya sebagai pelayan publik tentunya harus memberikan yang terbaik bagi anak-anak seperti itu Pak. Jadi pembelajaran yang Bapak ciptakan kemarin itu di kegiatan matematik ya Pak murid mampu untuk menghitung dan mengurangi bilangan kemarin yang dikreasikan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga anak-anak lebih aktif Oke, tadi Bapak menjelaskan ada nilai lonjakan dari 6 ke 8,7 sangat dahsyat sekali kalau menurut saya Pak. Kira-kira Pak, untuk mencapai itu indikator yang seperti apa yang bisa Bapak jelaskan? Tentunya indikator ini lebih ke minat belajar kita. Yang mana tujuan dari pembelajaran kemarin itu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis operasi hitung bilangan bulat, pengurangan dan pembagian, pengurangan dan penyalahan bilangan bulat dengan baik. Seperti itu Pak. Sehingga kemarin saya menggunakan berbagai macam aplikasi, sehingga dalam LKPD pun saya menggunakan word wall. Kemudian dalam evaluasi saya juga menggunakan krisis pattern mode, sehingga alhamdulillah yang tadinya anak-anak terlihat kurang berminat dalam proses pembelajaran terutama matematika, dengan menerapkan berbagai macam aplikasi justru indikator terlihat Pak, motivasi minat anak itu meningkat sekali. Jadi setelah Bapak menyampaikan kepada anak bahwa tujuannya daripada pembelajaran yang Bapak sampaikan, jadi indikatornya dengan berbagai strategi pembelajaran bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oke Pak, selanjutnya Pak, perubahan yang dapat disimpulkan supaya anak aktif itu bagaimana caranya? Tentunya perubahan ada dalam diri guru terutama Pak. Ini terutama saya. Perubahan itu ada dalam diri kita. Yang mana kita mau berubah tidak. Yang mana itu teknologi itu terkesan di guru itu sangat membingungkan, padahal alhamdulillah dengan berbagai macam aplikasi, pelatihan kita bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, sehingga hal tersebut dapat berimbas pada proses pembelajaran begitu Pak. Oke Pak, jadi cara menggunakan yang bijak penggunaan teknologi untuk meningkatkan kompetensi ya Pak ya, sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan. Kira-kira nih Pak, komitmen apa yang akan Bapak pegang daripada proses pembelajaran tersebut?
tentunya saya akan berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan tentunya kondusif, sehingga anak-anak berangkat dari rumah untuk melaksanakan pembelajaran dan pulang dari sekolah pun dalam keadaan aman, nyaman, sehingga dari rumah pun mereka memiliki motivasi untuk belajar. Nah, yang mana di sekolah pun dengan berbagai macam teknologi ini anak-anak dari rumah pun bersemangat untuk belajar, Pak, sehingga terutama ini pembelajaran matematika. Itu terkesan di anak itu kan kalau ada pelajaran matematika itu mereka pasti malas gitu Pak, sehingga kita sebagai guru perlu menggunakan pendekatan-pendekatan dan model pembelajaran yang memang sangat tepat dalam proses pembelajaran matematika. Oke, Pak. Jadi komitmennya akan ditanamkan di dalam diri Bapak ya, betul, secara berkesinambungan mungkin ya Pak ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif, nyaman, sampai dari berangkat, kemudian dari proses di sekolah sampai pulang. Oke Pak, dalam melakukan perubahan Pak, kira-kira Bapak memerlukan dukungan dari siapa saja? Ya, terima kasih. Tentunya dalam melakukan perubahan kita tidak dapat berdiri sendiri, Pak. Tentunya dukungan ini yang terutama dari pimpinan, termasuk dari Bapak sendiri sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dan sangat mendukung sekali dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua, dukungan dari teman sejawat. Bagaimana mereka memberi motivasi kepada kita sebagai guru untuk melaksanakan observasi, dan yang tak kalah penting tentunya dukungan secara fasilitas, Pak. Karena dalam proses pembelajaran kekinian pada saat itu memang membutuhkan fasilitas yang memang sangat membutuhkan finansial ya Pak, seperti proyektor, laptop dan lain-lain gitu Pak. Oke, Bapak sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, rekan, kemudian sampai dukungan daripada finansial, aset sekolah ya Pak ya, aset sekolah dengan medianya ada laptop, kemudian ada yang proyektor. Ini sangat bagus sekali Pak ya. Saya lihat di observasi kemarin Bapak menampilkan sangat menarik. Kira-kira nih Pak, pengembangan selain yang tadi, pengembangan diri yang akan Bapak lakukan Pak, kira-kira seperti apa? Ya, tentunya ini berimbas terhadap kompetensi yang saya miliki Pak. Memang saya memang masih banyak kekurangan, terutama dalam hal-hal penggunaan teknologi dan model-model pembelajaran, sehingga pengembangan yang akan saya lakukan, saya lebih terfokus mengikuti pelatihan-pelatihan Pak, baik itu workshop maupun pembel, komunitas belajar, PMN, dan kemudian tentunya saya mudah-mudahan dapat kesempatan kembali untuk mengikuti program guru penggerak. Mudah-mudahan Pak ya. Iya. Mudah-mudahan. Jadi Bapak akan meningkatkan kompetensi Bapak melalui mengaktifkan atau aktif di dalam pembel sekolah, kemudian mengikuti KKG, kemudian aktif di workshop, bahkan Bapak akan mengikuti kegiatan guru penggerak seperti saya mungkin. Saya doakan mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Oke Pak, mungkin saya akan memberikan beberapa catatan daripada hasil observasi kemarin ya. Yang pertama, dalam proses menyampaikan pembukaan itu sudah komunikatif dengan anak-anak, sehingga saya memberikan nilai yang lumayan ya, yang maksimal ya. Kemudian untuk Bapak juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Bahwa kemarin Bapak menyampaikan tujuannya supaya anak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu ada di sini, dan saya berikan apresiasi dengan nilai yang maksimal. Kemudian Bapak memberi motivasi kepada anak-anak untuk lebih fokus, untuk lebih kreatif ya. Nah, itu dilihat dari kreativitas Bapak dan berkolaborasi dengan anak-anak, sehingga anak-anak mampu untuk mempresentasikan hasil pembelajarannya, diskusi kelompoknya ya, di depan kekelompokan ditampilkan. Selanjutnya Bapak menyampaikan materi yang sangat menarik, inovatif, dengan word-word, kuisis ya. Dengan kemarin saya lihat tongkat-tongkat berjalan gitu ya. Nah ya, itu memberikan inovasi dan kegembiraan pada anak. Menurut saya itu satu inovasi ya, supaya pembelajaran tidak menjenuhkan. Itu juga saya memberikan nilai yang lumayan juga. Cuman catatan sedikit mungkin dalam pendampingan ini yang perlu Bapak tingkatkan, tapi sudah baik, sudah sentuh, tapi harus ditingkatkan ya Pak ya.
itu yang saya lihat Bapak masih apa ya, belum memberikan pendampingan kepada siswa yang masih lambat. Sebab di pembelajaran diferensiasi itu kan ada siswa yang lambat, sedang, cepat. Nah, Bapak masih memberikan secara kelas. Mungkin itu saja, Pak. Siapa? Ya. Terima kasih, Pak. Dari pas kegiatan yang Bapak utarakan tadi, kira-kira nih, Pak, tujuan yang ingin Bapak capai dari pengembangan yang ingin Bapak tingkatkan itu? Tujuannya tentu saja saya ingin meningkatkan kompetensi, Pak. Nah, sehingga guru yang memiliki kompetensi yang sangat baik ini akan berimbas terhadap peserta didik. Sehingga kompetensi yang guru miliki itu bukan untuk dirinya sendiri, tentunya ini akan berimbas terhadap peserta didik, terhadap sekolah, dan terhadap nama baik sekolah seperti itu, Pak. Ya, jadi intinya kompetensi akan terus ditingkatkan, Pak, ya, dengan berinovasi dan sebagainya, gitu ya. Selanjutnya, Pak, dari pemaparan barusan Bapak dengan melibatkan kompetensi, ukuran keberhasilan pembelajaran menurut Bapak? Menurut saya ukuran keberhasilan pembelajaran itu dapat dilihat dari proses, Pak. Bagaimana proses itu dapat berjalan dengan baik, bagaimana antusias anak, motivasi anak, minat anak itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga menurut saya ukuran itu bukan hanya berupa angka, Pak. Kalau angka itu bisa kita kejar, mungkin skala dari 0-100 kita bisa tingkatkan. Tapi bagaimana proses ini bisa melekati anak, sehingga proses pembelajaran yang baik menurut saya proses pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak, sehingga mereka kelak nanti keluar dari sekolah dasar mereka akan mengingat, Pak, apa yang telah mereka pelajari selama di sekolah dasar. Jadi menurut Bapak itu yang ditekankan adalah prosesnya, yang bukan nilai. Bukan nilai. Jadi anak diharapkan melalui proses ini bisa membawa dirinya mengaplikasikan dalam kehidupan. Bagus sekali, Pak. Kira-kira kapan nih, Pak, Bapak akan melakukan perubahan tersebut nih, Pak? Ya, tentunya secepatnya, Pak. Mungkin mulai dari besok. Banyak sekarang kan banyak sekali kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi, workshop, diklat-diklat. Tentunya saya lebih bersemangat. Mulai dari besok saya akan meningkatkan kompetensi begitu, Pak. Iya. Artinya besok Bapak akan memulai meningkatkan kompetensi Bapak, kemudian mengaplikasikan supaya anak-anak pada proses pembelajarannya lebih meningkat lagi, ya, Pak, ya. Betul, Pak. Sangat menarik, dan mudah-mudahan saya doakan bisa berjalan dengan lancar, Pak, ya. Selanjutnya, Pak, apa nih, Pak, yang Bapak rasakan dari kegiatan coaching ini, Pak? Di mana coaching ini ada observasi, praobservasi, dan sekarang pasca observasi nih, Pak. Iya, tentunya yang saya rasakan saya sangat senang sekali, Pak, yang mana ini kegiatan coaching ini dapat meningkatkan pengalaman saya. Dan tentunya saya juga termotivasi apa yang Bapak lakukan juga mengikuti guru penggerak ini. Mungkin pengalaman-pengalaman ini kan saya jadikan dasar untuk nanti saya bekal ilmu untuk mengikuti program-program seperti ini. Oke, jadi Bapak termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak juga, Pak, ya. Betul. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa mencapainya, bisa mengikutinya di waktu-waktu yang akan datang. Tapi saya dengar kan Bapak lagi mengikuti program S2, ya, Pak, ya. Mudah-mudahan lancar, Pak, ya. Kalau nggak salah Bapak lagi finishing, sedang penyusunan tesis, ya. Mudah-mudahan diberi keberkahan, kelancaran, Pak. Satu lagi nih, Pak, yang ingin saya sampaikan. Ada yang Bapak tanyakan mungkin, Pak, untuk sebagai umpan balik ataupun misalkan memberikan tanggapan masukan daripada saya dari kegiatan pasca observasi. Tentunya kalau pertanyaan tidak dapat, tentunya umpan baliknya saya mengucapkan terima kasih banyak atas apa yang telah Bapak lakukan. Dan tentunya ini sangat berimbas sekali terhadap sekolah, terhadap kami sebagai guru di sekolah. Nah, dengan kegiatan yang telah Bapak lakukan ini tentunya sangat bermanfaat bagi kami, Pak, sehingga mudah-mudahan ini kelak tetap berimbas. Tujuan kita akhir adalah peserta didik itu, Pak. Oke, Pak Jenderal, dari pemaparan barusan bahwa umpan balik yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa berimbas kepada rekan-rekan kita, ya, Pak, yang pada akhirnya adalah kembali lagi kepada proses anak-anak, kita berpihak pada anak-anak supaya mereka bisa sejahtera, dalam arti sejahtera membawa dirinya sendiri untuk diperlukan. Oke, itu saja mungkin pertemuan percakapan kita di pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas obrolannya yang sangat menarik, menyenangkan, ya, memberikan
masukan dan ilmu-ilmu sehingga kita bisa berbagi. Demikianlah percakapan saya dengan Pak Jenal yang didampingi oleh PP saya Pak Ari Wilman pada kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan untuk saya sendiri khususnya dan untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jaya. warahmatullahi wabarakatuh.